Terapi psikologi ini bagaimana mereka ini masih ada trauma-trauma atas kejadian-kejadian tersebut, sehingga kita bisa membantu mereka untuk menguatkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami saat ini, yang dilakukan tidak baik oleh orang tua atau orang guru, yang bagaimana dia pengeluaran emosinya ini yang agar bisa mengeluarkan kita perlahan untuk bisa mengeluarkan emosi-emosi negatifnya seperti marah, kesel, sedih, kemudian kecewa terhadap perilaku predator, dan bisa mulai berkurang traumanya agar dia tidak melakukan terhadap dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Kondisi para korban sendiri Kondisinya ada yang berat, ringan hingga berat, ada. Lalu berapa lama dilakukan Untuk trauma healing ke depan kita akan agendakan itu setiap seminggu atau 2 minggu sekali sampai benar-benar kondisi para korban ini pulih artinya dia sudah tidak membayangkan dan tidak ada lagi perilaku menyimpang yang bisa menyebabkan orang. Jadi kemungkinan bisa sekitar 3 bulan ke depan. dampak dari trauma beratnya sendiri ya? Saat menyendiri atau sudah Trauma beratnya dari yang saya bisa terhadap para korban ini, yang pertama dia merasa kecewa karena hidupnya itu hancur. Yang kedua ada yang menghayal atau membayangkan kemudian melakukannya, ini dampak dari traumanya itu yang paling berat. ini kan di tengah masyarakat besar bahwa perilaku menyimpang itu menular pada para korban. Sebenarnya yang terjadi Perilaku menular itu karena jika misalnya apa yang dia punya traumanya ini tidak diselesaikan. Artinya ketika dia menjadi korban kekerasan seksual, maka traumanya ini harus segera diselesaikan. Artinya ketika misalnya kita mendapatkan para korban ini menjadi korban kekerasan seksual agar tidak menjadi pelaku dan menyebar ke yang lain, perlu kita putus mata rantainya dengan apa yang pertama tentang penyelesaian dengan cara dan edukasi. Kemudian juga bagaimana fondasi agama juga kita berikan kepada anak-anak ataupun korban dan juga orang tua agar mereka tahu batasan-batasan adab-adab ataupun akhlak yang dia perilaku di lingkungan sekitar ataupun dalam masyarakat di pelaku dengan lebih akan melakukan bagaimana pengawasannya Bu dari Pemda dari Jinto? Pengawasan kan kita tergantung dari laporan ya. Dan nanti dinas sosial Pemda karena setiap ada yang datang kalau tidak ada laporan mungkin kita tidak tahu ya selama ini sosialisasi kita masih terus Penyebabnya apa sih Bu? Tidak terpantau gitu oleh masyarakat atau masyarakat kurang edukasi atau seperti apa Bu? sebenarnya untuk kasus-kasus ini kan kenapa sudah lama karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa. Nah oleh karena itu dimulai dari pembiasaan dari edukasi di keluarga bahwa apabila ada perilaku-perilaku yang kurang baik dari anak kita, sebaiknya diberikan edukasi yang baik seperti ngobrol. Karena dengan ngobrol inilah anak ini bisa terbuka apa sih yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan sekitarnya. Nah kemudian kenapa bisa terjadi sampai bertahun-tahun? Karena anak ini merasa takut terhadap orang tua. Kenapa takut kepada orang tua? Malah dia lebih takut kepada orang tua daripada pelaku gitu ya, karena dia mungkin karena yang si pelaku ini banyak mengiming-imingi gitu ya. Anak-anak kan biasanya pengennya kepuasannya adalah main, jajan dan sebagainya gitu. Sedangkan mungkin dari orang tuanya kurang memberikan saya seperti itu. Mereka ini takutnya karena kemarahannya sama orang tua sehingga mereka tidak berani untuk ngomong langsung kepada keluarga, dan juga ada ancaman dari pelaku itu. untuk pelaku sendiri sudah diperiksa secara psikologinya? Belum. kan belum ya kasus ke sini korbannya dulu sebelum Ada penangkapan dari pelaku juga. yang dulu kita korban dulu kita fokus ke korban dulu ya.
Jadi Tribuners, bahwa dikabarkan telah terjadi kasus pencabulan di Kecamatan Campaka, Purwakarta, di mana untuk korban masih terus bertambah, di mana pelaku sendiri merupakan pria berinisial DA dengan usia 32 tahun yang diketahui baru akhir-akhir ini, dan ternyata pelaku sudah melakukan aksinya sejak tahun 2019 dengan mengiming-imingi kepada anak korban dengan uang ataupun bermain game dengan diisikan kuotanya seperti Tribuners. Mungkin untuk berita selengkapnya nanti akan disampaikan di website tribunjabar.id. Saya Denzel Palyapi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Purwakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.